hari pertama kami melakukan goes dari Gurun ke Alostar pulang pergi dengan jarak 90-an kilometer. Saat bangun pagi, capeknya itu masih belum hilang, namun motivasi kami sangat kuat untuk menikmati dan memotret matahari terbit di daerah persawahan di Gurun. Lokasi yang kami pilih adalah sebelah utara dari Gua Cempedak dan setelah melewati jembatan Sungai Padang Terap. Pagi itu daerah persawahan berkabut tebal, sehingga memberikan kesan mistis dan penuh kejutan. Jarak pandang juga tidak lebih daripada sekitar 1 kilometer. Sesudah memotret dan menikmati pemandangan pagi di daerah persawahan ini, kami kembali ke kota kecil Gurun untuk bersarapan, menikmati secangkir kopi, roti bakar, dan telur setengah masak di sebuah warung kopi sederhana, otentik, klasik di sisi jalan besar yang berhadapan dengan gedung pengadilan Gurun. Dengan badan masih pegal-pegal, hidangan sarapan kami nikmati sambil ngobrol apa yang akan kami lakukan hari ini. Kemudian datanglah ide itu. Kami memutuskan untuk naik ke puncak Gunung Jerai. Tentunya dari tempat parkir kami naik menggunakan sebuah mobil van yang bisa memuat 10 orang untuk naik sampai ke tempat parkir di The Regency Jerai Hill Resort. Gunung Jerai mempunyai ketinggian 1.207 meter di atas permukaan laut. Berbatasan dengan daerah Kuala Muda dan Ian, Gunung Jerai bisa dilihat dari Pulau Pinang dan dikelilingi oleh persawahan. Gunung Jerai adalah gunung yang terisolasi dan tidak termasuk dalam barisan pegunungan Titiwangsa, atau di Malaysia disebut Banjaran Titiwangsa. Lokasi pertama yang dekat dengan tempat kami diturunkan dari van itu adalah yang disebut Sumur Tokseh. Kalau di sana disebutnya Telaga Tokseh. Sumur Tokseh ini berkaitan dengan seorang ulama yang bernama Syekh Abdullah Al-Yamani. Seorang ulama berasal dari Yaman yang mengislamkan Raja Kalaha yang bernama Maharaja Derbar Raja. Dan raja tersebut mengganti namanya menjadi Sultan Al-Muzaffar Shah I pada tahun 1936 Masehi, serta mengganti nama Kalaha menjadi Kedah. Saat kami mendatangi Sumur Tokseh ini, kami melihat seekor babi. Tempat kedua yang kami datangi adalah Batu Kapal. Halo teman-teman, saat ini saya berada di Gunung Jerai. Mereka sebut ini di Batu Kapal. Kalau teman-teman perhatikan, hal yang menarik adalah cara pengisiannya itu kayak membuat seperti kompakmen ya. Kalau kita lihat ini juga ya, ini seperti ada kompakmen gitu kan, satu gitu kan. Jadi kayak grid. Nah, yes, seperti grid system jadinya. Mungkin nanti bisa dipelajari nih bagaimana kok bisa terjadi seperti ini, karena biasanya yang namanya crack seperti ini harusnya bentuknya itu tidak reguler ya. Sedangkan di sini kita melihat bahwa ini betul-betul kayak ini ya, kayak grid banget gitu. Ini ya kayak grid system gitu. Nah, yang menarik lagi itu adalah kalau kita teman-teman perhatikan ini ya, ini seperti quartz ya, yang mengisi rekahan ya, yang ada di batuan beku, dan itu berhenti di sini ya. Dan kalau teman-teman perhatikan juga nih, ini kan membentuk garis lurus nih ya, membentuk garis lurus. Nah, terus begitu bentuk lagi garis lurus, ini udah membentuk ini nih kayak kompakmen yang kayak grid lah, jadinya betul-betul kayak grid. Batu kapal adalah singkapan batuan yang mempunyai struktur kekar atau dalam bahasa Inggrisnya joints, yang membuat batuan ini seperti dinding dari kompakmen di kapal. Batuan tufa dan kuarsit yang tersingkap ini menunjukkan struktur kekar yang terisi oleh kuarsa veins yang memotong pada sudut siku-siku atau right angle.
Mengapa ini bisa terjadi? Studi geologi lebih detail perlu dilakukan terutama untuk mengetahui bagaimana pola stress strain zaman pembentukan batuan tersebut. Karena struktur kekar berkaitan erat dengan paleo stress strain yang terjadi pada daerah ini. Hal yang menarik lagi, jika batu kapal yang tersingkap dengan umur yang lebih tua itu adalah tufa dan kuarsit. Kita tahu bahwa tufa adalah batuan pyroklastik yang terbentuk dari letusan gunung berapi. Aktivitas gunung berapi mana yang membuat terbentuknya batuan tufa di daerah Kedah ini? Ataukah ini hasil letusan gunung berapi dari Indonesia, Sumatera lebih tepatnya, di mana abu vulkaniknya bisa sampai ke Kedah dan membentuk batuan tufa? Sekali lagi, studi literatur tentang bagaimana batuan tufa terbentuk di Kedah akan menjadi sesuatu yang menarik untuk ditelusuri. Lokasi berikutnya yang kami datangi adalah Padang Tokseh. Padang Tokseh berada di ketinggian 1150 meter di atas permukaan laut, merupakan batuan sedimen berusia 550 juta tahun yang lalu dengan lingkungan pengendapan lautan dangkal atau shallow marine. Sedimentasi yang terus-menerus menghasilkan lapisan ini menjadi batuan. Pada 220 juta tahun yang lalu terjadi intrusi granit yang menyebabkan lapisan sedimen ini terangkat dan tersingkap di permukaan. Hal yang menarik adalah studi literatur tidak menjelaskan dengan detail apa yang terjadi dengan peristiwa apa yang membuat terjadinya intrusi granit. Apakah ada aktivitas vulkanik atau gunung berapi, ataukah ada aktivitas tektonik? Ya. Kemudian batuan yang berada di Padang Tokseh ini mempunyai nilai akademis dan mempunyai nilai sejarah karena ini adalah batuan tertua yang ditemukan dan tersingkap di Semenanjung, Malaysia. Di Padang Tokseh ini juga terdapat mercu tanda seperti menara sebuah masjid dan konon ceritanya ini adalah mercu tanda kedatangan Islam di Kedah dan sebagai tanda peringatan peristiwa Raja Kedah yang mulanya beragama Hindu memeluk agama Islam. Kita menuju, katanya ada viewpoint yang bagus di sini. Mari kita lihat apakah viewpointnya. Ekspektasi saya adalah kita akan melihat daerah Kedah mungkin ya. Oh yes, ya. Hahaha. So actually, sweetie, the peak will be there. I don't know whether it's worth it, the peak. I don't know. But Yeah. I'm not interested in the peak. Yeah. Oh, this is so nice. We can take our photos. Yeah. For a while, ya. Saat ini saya berada di setengah dari puncak Gunung Jerai. Ini adalah, kalau yang ini Gunung Jerainya, ya ada communication tower. Saya di dekat dekat Padang Tokseh namanya. Ini bukan melihat ke arah laut, tapi justru melihat ke arah darat, sedangkan melihat ke arah lautnya di belakang dari kamera ini. Dia tuh melihat ke arah Pulau Bunting, ke arah Yan, gitu. Di Gunung Jerai ini sangat menarik ya. Jadi banyak geosite ya, geotapak disebut di sini. Geosite yang menunjukkan tentang beberapa jenis batuan-batuan yang batuan tua, batuan yang
yang cara pembentukannya juga sangat menarik. Seperti tadi kita ke arah batu kapal ya. Batu kapal di mana batunya itu berupa kayak grid-grid begitu, sangat teratur. Kemudian di sini Padang Tokseh adalah batuannya berupa seperti grid, berupa perlapisan-perlapisan, dan dari segi umur katanya salah satu batuan yang tertua di peninsula Malaysia ya. Jadi banyak yang ini ya, banyak batu-batuan yang menarik. Jadi kalau yang punya latar belakang geologi atau geofisik itu akan sangat tertarik biasanya untuk melihat batuan-batuan yang ada di sini dan cara pembentukannya. Oke, kalau dari segi morfologi dari Gunung Jerai ini Gunung Jerai ini adalah satu-satunya daerah tinggian yang ada di daerah sekitar Ian, Gurun, dan Merbuk ya. Jadi ini adalah tempat yang morfologi tertinggi gitu. Dan di sekelilingnya itu udah sawah aja begitu, sawah. Kemudian Gunung Jerai ini juga bisa dilihat kalau kita dari Pulau Pinang ya, dari Pulau Pinang kita yang menghadap ke utara gitu ya, itu akan kelihatan Gunung Jerai ini akan kelihatan dari Pulau Pinang. Jadi Gunung Jerai ini adalah salah satu bentuk morfologi positif yang sangat signifikan dan sangat dominan yang bisa dilihat dari jauh gitu. Bentar lagi kita mau turun, kita mau exploring sedikit di Jerai Hill Resort kalau nggak salah. Nah di Jerai Hill Resort itu ada viewpoint yang menghadap ke laut begitu. Jadi menghadap laut, menghadap ke Ian gitu. Sweetie, I'm taking video for you. So, tell me, what do you feel? Really? Yeah. You see the mapography? Yeah. It's better than the map. I love it. Where are we? Mount Jerai Yeah. to the Padang Tokseh. It's Yeah. lucky, Yeah. super view. Yeah. It's good. And this is the peak. Yeah. Mount This Jerai. is the peak of Mount Jerai that you can see the communication tower. Seen from the bottom so many times. Yes. Every time we pass Ian and Gurun, right? And this morning again. Yeah. Setelah dari Padang Tokseh, kami menuruni jalan untuk menuju The Regency Jerai Hill Resort untuk menikmati es krim di ketinggian 900-an meter di atas permukaan laut. Dari kafe tempat kami menikmati es krim, hamparan sawah sejauh mata memandang di bawah sana, dan Pulau Bunting juga bisa terlihat jelas dari tempat ini. Eksplorasi hari kedua kami di Kedah selesai pada hari ini, dan kami turun kembali ke Gurun dan siap untuk melakukan eksplorasi di suatu tempat di sebelah utara Kedah, dekat negeri Perlis. Terus pantengin video yang akan kami upload berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe, yang telah menonton, dan like video kami. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat. Dadah!